warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tato Supriyanto dari SMA Anur Bulu Lawang Malang. Di sini sebagai peserta dari kegiatan coding dan kecerdasan artifisial KKA Kabupaten Malang akan menyampaikan video materi, video on kedua, di mana yang salah satu menjadi prasyarat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Apa ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk dilihat kanan kirinya, disebutkan siapa yang tidak masuk. Nanti Bapak absen. Bagaimana dengan aktivitas sehari kalian? Menyenangkan? Oke. Di pertemuan kali ini materi kita di pembelajaran TIK ini yaitu membuat prom multimedia. Ya, tentu semua pernah melihat video AI yang bagus atau foto AI yang bagus. Ya, itu tidak lepas dari prom yang bagus. Ya, ada beberapa jenis prom. Ada yang namanya one shot, yaitu prom sederhana, dibuat perintah yang sederhana, dan ada tipe prom view shoot. Ya, promnya dibuat sederhana kemudian ditambahi lebih detail lagi. Ya, nanti kita akan belajar itu. Ya, sebelumnya akan Bapak jelaskan dulu mengenai materi ini, yaitu membuat prom multimedia. Yang pertama kita pelajari mengenai prom sederhana dan prom yang kompleks. Ya, prom yang sederhana biasanya menghasilkan hasil yang dasar. Prom yang kompleks memberikan hasil yang lebih kaya, lebih teliti, lebih detail. Dan nanti akhirnya contoh hasilnya itu akan terlihat perbedaannya. Misalnya prom membuat bunga matahari menggunakan AI, akan muncul bunga matahari. Kalau yang lebih kompleks misalnya buatlah gambar bunga matahari, itu yang sederhana. Yang lebih kompleks buatlah gambar matahari, buatlah gambar bunga matahari dengan lebih teliti, diberi daun, kemudian dengan warna yang lebih cerah, lebih realistis, tentu hasilnya akan berbeda. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami konsep dasar prom, kemudian penulisan, meningkatkan keterampilan menulis prom, kerjasama, mendorong kolaborasi antar teman, kerjasama antar teman, dan evaluasi, mengukur hasil dari pembelajaran. Ya, nanti apakah kalian sudah memahami tentang membuat prom yang baik dan benar. Ya, tentunya dalam pembelajaran kali ini ada beberapa aspek yang akan dituju. Pertama, agar membuat kalian kreatif, menghasilkan ide-ide baru, inovatif, terbarukan. Ya, kalian juga bisa bernalar secara kritis, menganalisis informasi secara mendalam, memahami seberapa mendalamnya materi tersebut, seberapa kalian tahu dengan materi tersebut. Kemudian munculkan sifat gotong royong, bekerja sama antar teman, dan mandiri, mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi, bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ya, kita ke materi ya, untuk membuat prom yang efektif dan baik. Ya, yang pertama, perintah utama, kita memberikan sebuah perintah. Bapak beri contoh, misalnya membuat gambar bunga. Ya, nanti kita masukkan di AI, gambar bunga itu akan muncul macam-macam. Kita spesifik lagi,
bunga matahari misalnya. Ya, tentu akan muncul bunga matahari. Ya, dari menggambar bunga matahari ini, agar bunganya itu lebih bagus, lebih detail, ya kita beri perintah view shot, ya, perintah yang lebih lagi agar bunga ini menjadi semakin realistis. Bunga matahari kemudian misalnya kita beri pencahayaan yang terang, kemudian ditambah misalnya lebih realistis. Semua prompt ini kita masukkan di kecerdasan artifisial, tentu hasilnya akan sangat berbeda sekali jika kita memasukkan prompt yang pertama ataupun yang kedua. Jika ini lebih detail lagi, kita tambah lagi prompt pencahayaan yang terang, realistis, resolusinya kita tingkatkan. Misalnya resolusi 4K atau Super HD, Ultra HD. Ya, tentu hasilnya akan berbeda, akan lebih realistis, lebih bagus. Ya, nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran, kemudian eksplorasi, menyelidiki ide-ide kreatif dari kalian. Ini contohnya membuat bunga matahari. Kalian boleh membuat contoh sekaya mungkin, seunik mungkin, sekreatif mungkin. Ya, kemudian nanti kalian bekerja dalam kelompok bersama dengan temannya, kemudian hasilnya dipresentasikan dan kita evaluasi. Ya, selama kegiatan di materi ini, apakah ada nilai-nilai yang kalian dapatkan? Baiklah, setelah ini kita masuk ke proyek kelompok, ya. Semua akan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti membuat, yang pertama membuat gambar boleh dengan prompt AI, kemudian membuat video boleh, membuat poster boleh, silahkan terserah. Yang penting inti dari prompt ini kalian paham. Semakin detail prompt, semakin bagus hasilnya, semakin sesuai yang kita inginkan. Sebelum itu kita lihat dulu video pengantar berikut ini. Di video kali ini kita akan bahas cara membuat prompt AI sendiri tanpa harus meniru orang lain. Kalau kamu sering stuck atau cuma copy paste prompt dari orang, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke cara bikin prompt sendiri, kita harus tahu dulu apa itu prompt. Prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan ke AI seperti ChatGPT, Midjourney, atau lainnya supaya dia menghasilkan teks, gambar, atau apapun yang kita minta. Sebagai contohnya, kita berikan perintah ide konten ke ChatGPT dan kita akan diberikan beberapa ide konten yang menarik. Yang penting di sini adalah semakin jelas dan spesifik promptnya, semakin bagus hasilnya. Meniru prompt orang lain memang cepat, tapi ada beberapa kekurangannya. Pertama, kamu nggak belajar berpikir kreatif. Kedua, hasilnya sering nggak cocok dengan kebutuhan kamu. Ketiga, kadang promptnya terlalu umum atau malah terlalu rumit. Jadi, lebih baik kita pelajari strukturnya, lalu buat versi kita sendiri. Oke, sekarang kita pakai cara paling simpel untuk bikin prompt. Kita gunakan rumus ini aja. Peran I, tugas yang diminta, detail tambahan, gaya atau tone yang diinginkan.
Kita contohkan seperti ini. Kamu adalah pakar marketing digital. Buatkan saya 5 ide konten Instagram untuk bisnis minuman kekinian. Gunakan bahasa santai, target audience Gen Z. Tips pekan. Gunakan bahasa santai, target audience Gen Z. Ya, itu ya, beberapa yang perlu diperhatikan adalah detail dalam membuat prompt. Ya, contoh di video ini yaitu AI kita jadikan sebagai apa yang kita inginkan. Kita beri perintah, kamu sebagai ahli, kamu sebagai pakar, atau yang lainnya. Bisnis minuman kekinian. Gunakan bahasa santai, target audience Gen Z. Tips pentingnya adalah gunakan kata kerja aktif, buatkan, tulis. Ya, kemudian jangan lupa ya, kata kerja aktif, buatkan, tuliskan, jelaskan, tolong buatkan, deskripsikan, buat dengan menarik, buat dengan detail. Jelaskan, tambahkan konteks, audience, platform, tujuan. Kasih contoh atau batasan kalau perlu. Nah, untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian prompt saat kita membuat, hindari beberapa hal yang sering bikin prompt kita jadi zonk. Yang pertama, prompt kita terlalu pendek, jadi hasilnya kurang akurat dan tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, itu ya yang perlu kita hindari agar prompt kita baik. Jangan terlalu pendek membuat prompt. Ya, yang seperti saya contohkan tadi, prompt harus detail. Kedua, terlalu panjang tanpa arah. Terlalu pendek kurang akurat dan kepanjangan AI-nya jadi bingung. Jadi memang harus benar-benar jelas ya. Dan ketiga, nggak nyebutin tujuan, jadinya output nggak sesuai ekspektasi. Terus solusinya gimana dong bos? Tenang bos, solusi gampangnya gini aja. Bayangin kamu lagi ngobrol sama asisten super pintar. Terus gimana cara kamu kasih instruksi biar dia ngerti banget? Dan gitu aja. Sekarang kita praktekkan contoh prompt yang simple dan hasilnya tidak mengecewakan ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan meminta ChatGPT membuatkan prompt untuk Google VO3 ya, sesuai rumus yang sudah saya contohkan tadi. Perintahnya harus jelas ya, apa yang kita inginkan biar hasilnya sesuai harapan. Ya, dari video berikut ini ya, di situ dituliskan prompt yang banyak, yang detail, yang teliti, ya, sehingga nanti hasilnya juga akan bagus sesuai yang diinginkan oleh pembuat prompt. Menitip ya. Terus alasan ora iso turu. Kuwi asline mergo kopine, apa pikiranmu sing ngobat? Ya, ini dari materi ini pembuat promptnya membuat sebuah video ya, di mana tadi sudah dimasukkan prompt yang sangat banyak dan detail dan teliti. Kemudian ini hasilnya, contoh hasilnya seperti ini. Mabit. Gimana? Ternyata gampang banget kan bikin prompt sendiri. Kalau kamu suka konten seputar AI, prompt crafting dan tips kreatif lainnya, jangan lupa like, sub. Baiklah, itu ya cara membuat prompt yang baik. Sekarang kalian di kelompoknya masing-masing silahkan berkumpul, berdiskusi, ingin membuat apa, video atau foto atau yang lainnya. Silahkan diskusi, promptnya ditulis, nanti akan Bapak nilai selain hasilnya. Jadi yang Bapak nilai adalah promptnya dan juga hasil dari prompt tersebut. Oke, silakan dikerjakan setiap kelompok. Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, setiap kelompok ada yang menjadi sebagai ketua, ada sebagai wakilnya, dan juga anggota. Yang masing-masing kelompok bisa membagi tugas, memiliki peran masing-masing.
Baiklah, sudah 30 menit, masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Kemudian nanti akan Bapak nilai dari presentasi kalian. Kelompok lain jangan lupa menyiapkan pertanyaan ya untuk kelompok yang maju. Silakan. Ya, dalam membuat prom ya tentunya diperhatikan etikanya dengan bahasa yang sopan, kemudian hindari konten negatif, ya cantumkan sumber-sumbernya, kemudian pikirkan dampak karya, tentunya karyanya harus berdampak yang positif. Ya, kemudian ini angket penilaiannya nanti akan Bapak nilai presentasinya, cara menyajikan materi, pembawaan presentasinya juga, cara menyampaikan pendapat, ya public speakingnya akan Bapak nilai. Baiklah, setelah presentasi ya tentu banyak hal-hal yang kita bisa ambil dari kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu membuat prom multimedia yang baik. Ya, kalian bisa memberikan evaluasi dari kelompok ini. Ya, yang pertama yang kita dapatkan adalah kerjasama dengan teman, kerjasama tim, mengasah soft skill, ya berinteraksi dengan teman yang baik, ya bekerja sama. Ya, yang kedua tentu dari materi itu kalian akan paham cara membuat prom yang baik dan benar, yaitu menggunakan view shoot, ya bukan yang one shoot. View shoot dengan berbagai rincian-rinciannya seperti yang telah Bapak contohkan tadi. Ya, tentu materi ini memberikan dampak bagi kita ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi dari anak-anak. Baiklah, pembelajaran kali ini kita syukuri, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ilmu yang kalian dapatkan juga sangat baik, menambah wawasan kalian dengan materi ini. Baiklah, Bapak akhiri ya, bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.